Teladan Kisah Pemuda. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surah ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi merupakan kisah sekelompok pemuda yang menghindari kezaliman penguasa demi mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut tercantum dalam Al-Quran Surah ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah itu diberi nama Al-Kahfi sesuai dengan nama kelompok pemuda tersebut. Penamaan surah ini menjadi bukti bahwa Ashabul Kahfi mendapat perhatian besar di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi mencari tempat berlindung di sebuah gua demi menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan oleh pasukan Raja Dickenus karena menolak untuk berhenti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan yang mereka hadapi. Usaha mereka untuk bersembunyi di gua dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberinya petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok pemuda beriman yang hidup pada masa Raja Dickenus di Romawi, beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok pemuda yang tidak menyembah berhala, maka sang raja marah lalu memanggil dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan lari menjauh dari sang raja. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Namun, mereka selamat dari kejaran pasukan raja dengan bersembunyi di sebuah gua. Mereka kemudian bangun karena Allah yang membangunkannya sebagaimana sebelumnya mereka tidur karena Allah yang menidurkannya. Dengan kata lain mereka tidur selama berabad-abad itu karena memang Allah menghendaki demikian dalam rangka menyelamatkan jiwa dan iman mereka. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan orang. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih nanti di hari kiamat, mereka akan mendapat perlindungan dan pertolongan bersama-sama dengan ke-6 golongan orang lainnya, yakni 1.